Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Akidah Akhlak dengan tema Akhlak Mahmudah. Ya, jadi sebelumnya kita sudah tahu ruang lingkup akhlak. Jadi hari ini fokus kita membahas tentang akhlak mahmudah. Ada sangat banyak sekali akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kita tidak akan membahas keseluruhan, tetapi bagaimana sih kita bisa menerapkan hanya 4 saja, tetapi cara meraihnya berbeda, sehingga insya Allah bisa mewakili keseluruhan ya. Kita contoh saja sifat-sifat terpuji yang terdapat pada Rasul. Contohnya adalah sidik, atau artinya benar atau jujur ya, amanah, yaitu dia mampu melaksanakan perintah sesuai dengan yang diminta, jadi tidak ada korupsi. Dan kemudian tabligh, menyampaikan bagaimana seorang Rasul juga mau memberikan dakwahnya kepada kita semua hanya untuk agar kita menjadi orang yang berilmu dan beriman. Dan kemudian cerdas, jadi Rasul tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, apakah dia memiliki trik dalam berbisnis, trik dalam menghadapi musuh, trik dalam menghadapi dakwah dan sebagainya. Jadi untuk itu yuk kita berjuang untuk bisa mengikuti jejak Rasul tadi, yaitu yang pertama jujur. Nah, jadi jujur ini tidak semua orang mampu, tetapi juga nggak semua orang juga nggak mampu ya. Asalkan kita memiliki prinsip pengen menjadi seorang yang jujur, maka jujur itu nggak sulit-sulit amat gitu ya. Kalaupun harus terpaksa bohong, jangan keseringan, jangan keenakan, kita lebih banyak jujurnya daripada tidaknya. Jadi bagaimana caranya agar kita menjadi seorang yang jujur? Yaitu yang pertama adalah kita bersyukur. Apa hubungannya jujur dengan syukur gitu ya? Nah, jadi kita itu udah dikasih Allah nafas, kita itu udah dikasih Allah ilmu, iman, keluarga, teman, dan segala rizki yang lainnya. Ketika kita tidak bersyukur, bagaimana mungkin kita bisa taat? Taat yang paling mudah, yang free, yang tidak mengeluarkan tenaga adalah jujur. Jadi ketika ada orang yang bertanya, jawab saja dengan jujur. Kalaupun harus disembunyikan karena itu merupakan hal yang privasi, setidaknya kita tidak berbohong. Katakan bahwa maaf, ini tidak bisa saya sampaikan karena hanya orang tertentu yang bisa. Lebih baik jujur seperti itu ya, daripada harus mengatakan sesuatu yang tidak benar. Orang yang bersyukur tentu dia akan tahu cara berterima kasih kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan bahwa ketika kamu mampu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan ketika kamu kufur, maka tunggulah azabku sangat pedih. Jadi jujur ini modal utama ya. Rasul itu gak pernah takut dia kehilangan istrinya. Maka ketika dia berpoligami, semuanya pada tahu, gak sembunyi-sembunyi, gak ngumpet-ngumpet gitu ya. Dan ketika dia berdakwah, misalnya dia juga menyampaikan sesuatu itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan, bukan berdasarkan keinginan atau ego dia gitu. Jadi kalau memang pada saat itu dia misalnya sama istrinya sedang melakukan sebuah pertengkaran misalnya, dia tidak mau mengatakan bahwasannya saya yang benar, karena apa yang menjadi ucapan saya itu adalah ucapan yang merupakan wahyu gitu kan. Tidak ya, kalau memang diperintahkan Allah pada saat itu harus bersabar kepada istri, karena istrilah yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui. Dia tetap menjadi pribadi yang mengalah gitu, tidak mau egois, karena dia jujur pada siapapun itu meskipun dia harus mengalah ya. Oke, kemudian yang kedua, amanah. Bagaimana cara meraih amanah? Yaitu dengan sabar, karena banyak orang yang tidak amanah karena tidak sabar. Jadi dia misalnya diminta untuk kuliah,
nggak sabar dia untuk belajar, akhirnya main-main, berhenti, atau misalnya dia diamanahkan menjadi seorang suami, nggak sabar dia menghadapi istrinya, akhirnya dia pun pergi gitu ya. Jadi sabar adalah kunci untuk melaksanakan amanah, terutama amanah pada Allah, bahwa kita itu harus menghadapi sabar dan sholat sebagai penolong, tidak ada yang lain. Karena kalau kita menjadikan yang lain, maka otomatis kita tidak akan bisa meraih amanah tersebut. Berat amanah itu ya, apalagi amanah bagi pemimpin dan kita tentunya sebagai khalifah. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tabligh, menyampaikan. Jika kamu ingin menjadi orang yang soleh dan soleha, cukup menjadi orang yang soleh dan soleha, maka kamu akan menjadi tenang, tidak akan dimusuhi banyak orang. Tetapi ketika kamu ingin meningkatkan bahwa soleh saja, soleha saja tidak cukup, harus ada soleh pribadi, harus ada solehah pribadi, maka untuk itu kalian harus berinteraksi, apakah melalui sedekah ataupun kalian terjun ke lapangan berdakwah, menyampaikan tadi itu ya, mengikuti jejak Rasul. Dan itu tidak mudah, karena akan banyak yang mengatakan, aduh kamu sok alim, kamu tuh sok tahu, dan sebagainya. Tetap sampaikanlah walaupun satu ayat, abaikan perkataan mereka yang mungkin merasa tidak senang digurui atau hal-hal apapun. Yang penting kita niatnya baik. Ada satu orang atau ada beberapa orang yang mampu menjadi mutiara, tidak semua pasir. Akan ada yang paham dan menerapkan ilmu yang kita sampaikan, maka itulah yang akan menjadi penolong kita. Karena orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu akan mengalir pahalanya ya. Nah, begitu juga orang yang bersedekah. Jadi intinya bersosial dan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh juga merupakan itu tadi ya, ciri amanah. Terus ciri kita menyampaikan tabligh ya. Nggak mungkin anak itu bisa menjadi soleh kalau kita tidak menyampaikan dakwah didikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu cerdas. Bagaimana cara meraih cerdas? Dalam Islam disebutkan bahwa orang yang mengingat mati adalah orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia takut tiba-tiba Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia belum punya modal yang cukup untuk berada di kuburan dulu ya. Belum ke akhirat nih, masih di kuburan, dapat siksa enggak? Jadi orang yang cerdas, dia pasti akan waspada bagaimana agar Allah tidak marah, maka dia pun menerapkannya atau cara meraihnya dengan ikhlas. Jadi beda ya antara ikhlas dengan ridho. Kalau misalnya ridho, Allah itu ridho pada kita diberikan rezeki, dan kemudian kita besoknya ternyata kita diambil lagi rezekinya gitu. Maka kita harus ridho juga, bukan hanya Allah yang ridho, kita juga harus ridho ketika rezeki kita diambil. Nah, ikhlas ini adalah ketika kita mampu memurnikan niat kita tadi. Oh, tujuan kita ibadah itu ya karena untuk mengabdi pada Allah, karena rasa cinta kita kepada Allah, bukan karena kita menginginkan sesuatu, bukan karena dunia. Masalah doa itu nanti, yang penting niat utama kita murni karena Allah itu ya. Adapun setelah kita misalnya melakukan ibadah itu karena cinta, kemudian kita pun boleh bermanja-manja pada Allah, ya Allah boleh nggak aku minta ini, boleh nggak, tapi niat utamanya itu bukan untuk meminta tadi ya, tapi karena rasa cinta kita kepada Allah. Nah demikian ya, jadi 4 saja pun ketika kita mampu menerapkannya, karena cara meraihnya berbeda, insya Allah akhlak kita akan jauh lebih baik ya. Oke, kesimpulannya tadi itu ya, bahwa sidik diraih dengan kita menjadi sosok yang jujur, amanah diraih dengan kita menjadi sosok yang sabar, tabligh diraih dengan cara kita mampu ridho terhadap segala ketentuan Allah, dan ketika kita mau cerdas maka tentunya kita meraihnya dengan ikhlas. Demikian ya. Jadi masing-masing punya trik untuk kita dapat melaksanakan akhlak yang terdapat pada Rasul
Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.